kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa ya. Ketua kelas tolong dipimpin Arkam, tolong dipimpin berdoa. Silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah? Sudah? Selesai. Ya. Terima kasih Arkam sudah pimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Siapa yang tidak hadir atau hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Berarti kita sudah tepat waktu dan disiplin ya. Kemudian pertemuan hari ini akan membahas tentang materi-materi. Namun sebelumnya itu siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu yaitu mengenai enzim. Jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu enzim, struktur enzim, dan komponen enzim. Anak-anakku, siapa yang masih ingat apa itu enzim? Siapa yang masih ingat apa itu enzim? Saya, Pak. Ya, silakan Asriani. Jadi enzim itu adalah biokatalisator yang membantu reaksi tapi tidak ikut bereaksi, Pak. Ya, mantap sekali Asriani. Ya, jadi enzim itu merupakan suatu senyawa yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi hari ini kita akan pelajari faktor-faktor yang akan mempengaruhi kerja enzim. Ya. Kemudian pernah lihat hati enggak? Organ hati enggak? Pernah lihat organ hati enggak? Paling tidak Biasa. hati ayam. Biasa, Pak. Hati sapi. Hati ayam. Ya. Gambar hati, Pak. Ya, gambar hati. Hati-hati bermain hati ya, Nak. Iya, yang berbentuk Pak. itu. Jadi kenapa Bapak singgung tentang hati ini, organ hati? Karena pada organ hati mengandung enzim katalase. Mengandung enzim katalase yang mana sebentar akan kita lakukan uji praktikum enzim katalase. Ya, pada proses metabolisme kita terdapat hasil sampingan berupa hidrogen peroksida yang kemudian akan diurai menjadi hidrogen, menjadi H2O dan oksigen. Paham ya, Nak? Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Ya. Kemudian sebelumnya, Nak, kita praktikum. Saya mau mengecek persiapan alatnya sudah siap ya di rumah ya. Dari rumah di bawah ya sudah siap ya. Bagus sekali di sini. Sudah, Pak. Terutama karena kita lakukan uji lab, berarti yang perlu diperhatikan sekarang adalah laptop dengan HP-nya sudah siap, paling tidak internet juga harus mantap. Siap ya, Nak? Siap, Pak. Oke. Sebelumnya, apa sih pentingnya kita mempelajari tentang enzim katalase? Ada yang tahu enggak? Enggak tahu, Pak. Ada? Ya, jadi pentingnya kita mempelajari enzim katalase karena memang dalam enzim katalase itu berperan dapat memahami pentingnya peranan dalam menetralisir racun pada sisa metabolisme. Jadi tadi yang hidrogen peroksida tadi tersebut akan dinetralisir oleh hati, kemudian diubah menjadi H2O dan oksigen. Baik, Nak. Selanjutnya kita akan
tadi sudah di ini ya, masalah hati ayam tadi sudah ini sudah kita ini saya percontohkan ini kembali hati ayam. Ini anggaplah ini hati ayam ya. Kira-kira apa yang muncul di benak kalian tentang hati ayam itu? Enak, Pak. Warna coklat, Pak. Nyal, Pak. Ya. Jadi kembali bahwa pada hati ayam tersebut terdapat enzim Katalase. enzim katalase. Ya. Kemudian sebelum kita lakukan praktikum ada literaturnya, ada literatur tentang bagaimana dampaknya ketika tubuh kita mengalami kekurangan enzim ya. Jadi tolong dibaca dulu artikel ada yang Bapak sampaikan di ini. Tunggu dulu ya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah kelihatan di PowerPoint? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, sebelumnya kita praktikum, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenai sifat enzim, terus peran enzim, cara kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan kita akan melakukan praktikum. Ya, kita akan melakukan praktikum tentang enzim katalase tersebut. Kemudian di akhir ada pengerjaan laporan secara berkelompok. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bisa Pak. ya? Nah, setelah itu perhatikan artikel di bawah ini tentang pemahaman bagaimana ketika tubuh kita kekurangan enzim katalase. Silakan dibaca dulu, Nak, artikelnya. Ada juga link yang Bapak sudah kirimkan di grupnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Nak? Sudah dibaca? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oh iya, terima kasih, Nak. Kalau sudah, kira-kira apa yang kalian dapatkan di artikel tersebut? Apa yang kalian temukan pada artikel tersebut? Ada yang tahu, Nak? Oke, karena supaya kita bisa memahami apa yang terdapat pada artikel, mari kita lakukan praktikum uji enzim katalase. Bahannya sudah disiapkan tadi. Kemudian silakan, Nak, duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing sebelum kita melakukan uji praktikum. Uji enzim katalase tersebut. Sudah ya? LKPD-nya sudah sampai juga, sudah bisa diambil. Nah, LKPD-nya sudah bisa diambil di mejanya Bapak. Iya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Ya, jadi tadi sudah kelompoknya, kelompok 1 Ibu Asriani, yang kedua Sumarni, yang ketiga Arkam. Jadi tolong diperhatikan kelompoknya. Terus perhatikan, Nak, linknya. Ini sudah ada linknya. Bapak sudah kirimkan juga di grupnya tadi tentang link lab virtual Maya. Yang ini yang kita lakukan dalam proses uji katalase. Sudah dilihat linknya, Nak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, terima kasih. Kalau sudah, silahkan dicoba buka linknya. Kalau ada yang kurang paham tentang membuka linknya, Nak, ataupun tata cara kerja di dalam lab itu, boleh ditanyakan. Silakan bertanya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, berarti sudah paham ya tentang cara kerja di lab. Namun bisa juga Bapak kembali sampaikan bahwa di dalam aplikasi itu awalnya terdapat tiga tabung reaksi. Dapat 3 tabung reaksi, tapi nanti bisa ditambahkan karena kita butuhkan 5 tabung reaksi. Jadi bisa ditambahkan, ada di situ, klik tambah tabung reaksi. Klik tambah tabung reaksi.
Kemudian di situ ada kita bisa mengatur suhu, mengatur pH, kemudian ada gambar lidi di situ. Sebentar kita untuk menguji bara api, adanya kandungan oksigen atau tidak pada setiap perlakuan. Sudah bisa dipahami, Nak? Sudah ya? Pak. Iya, Pak. Oke, kalau sudah, silahkan melakukan pengamatan. Silahkan melakukan pengamatan. Ini aturan mainnya atau cara kerjanya sudah ada di LKPD-nya. Sudah jelas ya. Tabung A seperti apa perlakuannya, tabung B seperti apa perlakuannya, tabung C, D, dan E. Silahkan. Silahkan dikerjakan. Kelompok A tadi, bagaimana? Ada yang kurang dipahami? Tentang ini menggunakan aplikasinya. Kelompok B ada? Nggak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Kelompok C bagaimana, Nak? Kelompok C? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi sambil ini kita kerjakan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi tabung A tadi ada hati ditambah pH 7, jadi kita atur di situ. Kemudian suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian ditetesi H2O2 sebanyak 2 tetes. Itu ya untuk perlakuan tabung A. Kemudian perlakuan tabung B, hati 1 ml, kemudian pH 7, suhu minus 20 derajat Celcius, dan H2O2-nya 2 tetes. Setelah kita lakukan perlakuan sebentar, apa yang terjadi? Itu ya, anak-anakku. Terus kelompok C, tabung C maksudnya Bapak, tabung C, hati dengan pH 7, suhu 90 derajat Celcius, kemudian hidrogen peroksida 2 tetes. Ya, setelah itu kita uji apa yang terjadi. Ya, seperti apa hasilnya. Terus tabung D, hati dengan pH 7, suhu 25 derajat Celcius, ditambah HCl, asam klorida. Ya, ini ya, ditambah lagi dengan H2O2, 2 tetes. Tabung E, dikasih hati 1 ml, pH 7, suhu juga normal 25 derajat Celcius, tapi dikasih natrium hidroksida. Kemudian juga ditetesi H2O2 sebanyak 2 tetes. Nah, silakan Nak kerjakan sesuai dengan petunjuk tadi. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit. Silakan Nak. Ya, bagaimana kelompok A? Bisa paham ya cara kerjanya, Nak? Iya, Pak, paham. Kelompok B? Paham, Pak. Ya, Nak. Terima kasih. Terus kelompok C? Paham, Pak. Ya, begitupun dengan anggota-anggota kelompok ya, jangan hanya ketua kelompok saja yang bekerja, karena sebentar akan dicek semua keaktifannya. Jadi jangan hanya ketua kelompok saja yang bekerja. Kita sama-sama menyelesaikan ya, tugas, karena sebentar akan menyusun laporan tentang uji enzim katalase ini. Sudah? Selesai, Nak? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Kalau sudah selesai, diskusikan hasilnya, diskusikan hasil kerja kelompoknya. Bentar kita akan, setelah disimpulkan, kita akan diskusikan
setelah diskusikan, disimpulkan, kemudian presentasikan. Gitu ya, Nak. Jadi diskusikan, setelah didiskusikan, disimpulkan, kemudian kita akan presentasikan. Ya. Sudah diskusinya, Nak? Sudah ya? Bagaimana? Kelompok A sudah bisa menyimpulkan? Sudah, Pak. Kelompok B? Sudah, Pak. Ya, nah. Kelompok C bagaimana, sudah menyimpulkan juga? Oke, kalau sudah, kita akan mempresentasikan cara kerja enzim katalase, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Yang pertama kelompoknya Asriani, silakan Nak, kelompoknya Asriani. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim katalase? Baik, Pak. Setelah kami melakukan diskusi, Pak, kami peroleh bahwa enzim katalase itu dipengaruhi oleh suhu, kemudian jumlah enzim, jumlah substrat, dan bekerja optimal hanya pada suhu optimum. Itu, terima kasih, Pak. Oh ya, kasih Nak. Ada tanggapan kelompok lain? Ada tanggapan, Nak? Silakan kelompok B dengan C. Oh ya, sudah ya? Ada? Kelompok B, Pak. Ya, silakan, Nak. Ya, menambahkan kalau untuk percobaan ekstrak hati berpengaruh juga pH, Pak. Karena tadi pada saat penambahan HCl, NaOH, gelembung yang dihasilkan sedikit, Pak. Mantap. Tepuk tangan untuk temannya, Nak. Mantap sekali jawabannya. Oke, kelompok C ada tanggapan? Kelompok C? Ada yang, kelompok C silakan dipresentasikan hasilnya. Misalnya apa yang terjadi di tabung A, apa terjadi di tabung B, C, D, dan E. Bagaimana, Nak? Sudah ada yang bisa tadi? Kelompok berapa lagi? Ya, Arkam silakan. Kelompok 3 tadi Arkam ya. Silakan, Nak. Berdasarkan hasil percobaan, yang kami temukan adalah bahwa ternyata faktor-faktor pengaruh kerja enzim itu adalah suhu, pH, dan sebagainya, Pak. Terima kasih. Oh iya, Nak. Siapa lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Bagaimana, Nak? Ada lagi? Tanggapan kelompok lain? Kira-kira di tabung A, apa tadi yang terjadi di tabung A setelah diberikan perlakuan seperti tadi? Ada gelembung enggak? Ada, Pak. Ada. Nyala api ada enggak? Ada, Pak. Nyala api. Berarti ada gelembung, berarti mengandung oksigen. Itu untuk tabung reaksi 1. Ya. Terus yang kedua, setelah dikasih perlakuan, ada gelembung enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada juga nyala api? Tidak ada, Pak. Berarti tidak mengandung oksigen. Apa yang menyebabkan? Karena suhu sangat rendah, yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian perlakuan tabung C, hati dengan pH 7, suhu 90 derajat Celcius, ada gelembung enggak? Tidak ada, Pak. Nyala apinya bagaimana, Nak? Tidak ada, Pak. Berarti tidak mengandung oksigen. Kenapa apa yang menyebabkan? Karena suhunya terlalu Tinggi. Berarti enzimnya rusak, tidak bisa berikatan dengan substratnya. Terus perlakuan tabung D, hati pH 7, suhu dengan 25 derajat, tapi ditambahkan HCl, ya berarti asam ya. Ketika dilakukan uji nyala api, menyala enggak? Menyala enggak? Bagaimana anunya ini? Lidinya menyala tadi atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Gelembungnya bagaimana?
Tidak ada juga, Oke, Pak. berarti tidak mengandung oksigen. Berarti juga Ya. enzim ternyata tidak bisa bekerja kalau ada asam. Ya, berarti kalau ada sifatnya asam, substratnya terdapat asam, berarti enzimnya tidak bisa bekerja. Terus yang perlakuan E atau tabung kelima, suhunya 25 derajat, tapi ditambah sifat basa. Sifat basa yaitu NaOH. Setelah melakukan uji, gelembungnya ada enggak? Tidak ada juga, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya, mantap, bagus. Tidak ada. Terus nyalapinya bagaimana, Nak? Tidak ada. Tidak ada juga, Pak. Tidak ada, berarti juga tidak mengandung oksigen. Karena kenapa tidak mengandung oksigen? Karena sifatnya basa. Jadi sudah bisa kira-kira siapa yang bisa apa yang menjadi faktor-faktor kerja enzim. Ini sudah kita jelaskan di ini hasil daripada kerja kita sudah jelas bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada yang bisa, Nak? Saya, Pak. Ya, silakan Andi Sulmi, silakan. Ya. Kalau berdasarkan hasil pengamatannya, Pak, di sini yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim itu pertama berdasarkan hasil pengamatan ini pH-nya, Pak. Kemudian yang kedua itu berdasarkan suhu. Ya, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih banyak, Nak Andi. Ada lagi kira-kira faktor apa yang menyebabkan kerjaan enzim? Coba Sriani. Faktor apa? Ya Pak, selain yang tadi teman sebutkan, ada juga jumlahnya Pak. Kalau semakin banyak jumlah substratnya, kerja enzim agak lambat. Kalau semakin banyak enzimnya, substratnya sedikit, kerja enzim semakin cepat. Itu Pak. Ya, terima kasih, Nah, mantap. Ya, ternyata kita kalian semua sudah bisa ya memahami apa yang kita menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu yang pertama adalah apa tadi? Ada Suhu. suhu. Ada apa lagi? pH. pH. Terus ada lagi apa? Konsentrasi Konsentrasi substrat. substrat. Ya, dan konsentrasi Enzim. enzim. Ada juga aktivator dan Inhibitor. inhibitor. Itu ya. Ya, jadi sudah pahami enggak faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim tadi? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih, Nak. Kemudian jangan lupa karena kita sudah memahami, jangan lupa dilanjutkan laporannya ya, laporan tentang cara kerja enzim. Jadi minggu depan Bapak periksa laporan tersebut. Bisa ya? Ya. Bisa, Nak, laporannya bisa dilanjutkan? Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Silakan kita merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang bisa didapatkan, manfaat apa yang bisa didapatkan dalam proses pembelajaran hari ini. Silakan, Nak, merefleksi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari, karena enzim sudah dipelajari, cara kerjanya enzim sudah dipelajari, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim sudah kita pelajari, sudah kita pahami bersama, maka minggu depan kita lanjut kepada katabolisme karbohidrat. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa katabolisme tersebut tidak bisa berjalan kalau tidak dipengaruhi oleh apa tadi? Enzim. Jadi pencernaan tidak di dalam proses pemecahan makanan menjadi glukosa itu akan tidak bisa berjalan maksimal ketika tidak dipengaruhi oleh enzim. Oke, paham ya, Nak? Iya, Pak. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, Nak, Arkam kembali ditutup dengan doa. Kita berdoa dulu, Nak Arkam, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ya, baik. Nah, terima kasih. Karena ini jam terakhir, silahkan hati-hati di jalan. Salam dengan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jun. Ahmad, silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya, jadi setelah melakukan peer teaching ini, yang saya ini tadi sintaksnya Bu sudah diorientasi masalah, kemudian kembali lagi ke pendahuluan karena lupa tujuan pembelajaran. Jadi itu yang saya lupa Bu tadi. Mungkin karena faktor itu tadi Bu, seperti teman-teman yang lain nervous juga awalnya. Tapi alhamdulillah sudah bisa teratasi meskipun ini. Kemudian itu barangkali saja Bu menurut saya. Sisanya teman-teman sebentar. Terima kasih Bu. Silakan Ibu-ibu pengamat. Ya Bu, untuk Pak Ahmad, itu catatan yang pertama, tujuan pembelajarannya itu terlambat. Setelah mengorganisasikan peserta didik baru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Mungkin karena nervous, jadi setelah lama-kelamaan itu pada inti sudah mulai terstruktur sampai pada penutup. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Meli. Terima kasih. Iya. Bu Sumarni, silakan. Pengamat. Oh, bagi pengamat. Jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan Pak Ahmad. Jadi memang mungkin karena faktor grogi, jadi tiba-tiba lompat ke orientasi masalah, baru balik lagi ke tujuan. Kemudian yang saya juga tadi, pas di presentase itu terkesan seperti kita diskusi kelas, tanya jawab. Pak Ahmad lebih banyak menjelaskan ke anak-anak per individu. Jadi kesempatan yang saya lihat tadi ke presentase harusnya menurut saya harus ada kelompok yang presentase, akhirnya jadi seperti tanya jawab per individu. Kalau itu tadi kesannya seperti itu. Apalagi dibacakan soal, terus tanya lagi jawabannya. Jadi itu yang saya tangkap tadi Pak Ahmad. Kurang lebih seperti itu Pak Ahmad. Mohon maaf. Selebihnya saya rasa sudah baik. Terima kasih Bu. Oke, untuk dua itu dulu, nanti Bu Sumarni dan Bu. Ya, Pak Ahmad tadi persepsi doa daftar hadir sudah. Ya, sementara dalam meeting seriusnya Ahmad, kemudian enzim katalase itu dia bertanya, apakah anak-anak tahu tentang enzim katalase? Pasti ada yang mengatakan tidak tahu Pak. Dia langsung mengatakan bahwa enzim katalase adalah ini. Sebaiknya jangan dulu, gali dulu dari siswa. Nah, setelah dari teman kalian yang sudah mengatakan bahwa enzim katalase adalah ini, sebaiknya seperti itu. Kemudian ya, dan siswa juga sebaiknya pada siswa yang sudah melihat video, nanti kamu akan mengerjakan sesuatu apa yang kalian lihat pada video. Nah, video tadi itu menyuruh anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Langsung saja ditanya, apa ada yang kurang jelas pada LKPD tersebut? Ya, baru itu guru akan membagikan LKPD pada sebelum saya bagikan, setelah saya bagikan, apakah ada yang kurang jelas dengan LKPD tersebut? Atau LKPD yang kalian pegang, ada yang kurang jelas. Nah, baru itu dijelaskan, ini. Seperti itu. Itu dari saya. Maaf Bu, bukan video Bu, tapi link Bu untuk virtual. Oh iya, link. Iya, setelah melihat link itu, apakah adik-adik sudah paham tentang apa yang kamu lihat?
Itu kan? Terima kasih, Bu. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu yang dimaksud apa? Dan nantinya anak menyambung, enter, endah, begitu. Ya, Iya, anak yang menyambung. itu Pak. Itu dihindari. Jangan membiasakan untuk membeo seperti itu akan jadi ya. Langsung kalau ini tidak usah di ini enzim. Anak-anak apa yang tahan gitu. Jangan memberikan clue tapi tidak tepat gitu. Jadi jangan sampai memotong seperti itu. Nah, terus di bagian membimbing penyelidikan di LKPD itu belum jelas, Bapak. Bapak hanya mencantumkan di LKPD itu hanya langkah kerja. Ya, hanya langkah kerja. Tapi apa yang dikerjakan, apa yang diselidiki, apa yang diamati oleh peserta didik di situ yang harus Bapak bimbing, tidak ada. Jadi di bagian membimbing penyelidikan itu cuma ada langkah-langkah kerja, alat, bahan, langkah kerjanya, ini ditambah ini, tambah ini. Tapi apa yang mereka selidiki di situ? Tidak ada di LKPD. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Terus ada pertanyaan penuntun. Apa yang harus mereka amati? Apa yang teramati? Gitu. Jadi kosong, jadi cuma langkah kerja, bahan, alat, bahan, langkah kerja, terus berhenti, tahu-tahu di bawah ada tabel. Saya bingung, kalau saya siswanya nih Pak, mau isi apa ini Pak? Tidak ada perintah, jadi perintahnya kurang jelas, ya. Nah, apa yang terjadi dengan tabung A, B, C, D? Sementara Bapak menjelaskan, siswa tidak mengerjakan apa-apa di tabung A, B, C, D. Menjelaskan tabung A, bla 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 gitu ya. Jadi ada penjelasan-penjelasan yang Bapak berikan, termasuk di akhir. Nah, Bapak menyampaikan apa yang terjadi tabung A. PowerPoint-nya bukan itu yang muncul. Jadi, sinkronkan antara RPP, LKPD dengan PPT pada saat membelajarkan. Dan seterusnya, sampai dengan yang terakhir tidak ada yang memberikan evaluasi.